Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman itu Engkau Allah sendiri dalam rupa Kristus yang ada di antara kami. Biarlah kami berjumpa dengan firman-Mu, berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, malam puji dan doa malam ini kita akan renungkan kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, haleluya. Firman itu tidak bisa dibantah dengan kekuatan apapun. Dan malam ini saudara-saudara, saya ingin ajak kita untuk merenungkan tapi sekaligus mengalami kebenaran firman. Kalau hari Minggu kemarin kita belajar tentang peristiwa pembebasan Rasul Paulus dan Silas dari penjara, dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka karena ada penyembahan dan pujian. Dan karena itu seringkali kita, banyak orang Kristen, dan mungkin juga di antara kita, menganggap mujizat itu seperti itu saja. Orang menganggap mujizat itu sembuh dari sakit penyakit. Itu tidak salah. Mujizat itu lepas dari kecelakaan. Itu juga tidak salah. Mujizat itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar otoritas kita. Itu juga tidak salah. Tetapi malam ini kita mau lihat mujizat yang lain, yang jarang sekali kita merenungkan. Tahukah saudara-saudara bahwa kehadiran Kristus di dunia juga adalah mujizat yang dahsyat? Apa mujizatnya saudara-saudara? Mujizatnya ialah Allah menjadi manusia. Itu mujizat ilahi yang sangat dahsyat. Dia memilih untuk menjadi manusia. Hanya untuk menyelamatkan manusia, dia mengambil rupa manusia. Padahal dia Allah. Mujizat-mujizat yang dia kerjakan dari sorga dan di bumi. Dia memilih keluarga yang miskin dan hina. Dia bersedia lahir di tempat yang hina. Dia melayani murid-murid
Dia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dan dia menghadapi perlawanan, pertentangan yang hebat. Jadi Yesus tidak hanya mempraktekkan mujizat. Dia tidak hanya mujizat memberi makan 5.000 orang. Dia tidak hanya menyembuhkan orang sakit. Dia tidak hanya membangkitkan orang mati. Tapi dirinya sendiri adalah mujizat. Dan karena itu saya mau ajak kita untuk merenungkan teks kita ini dalam perspektif mujizat Allah. Supaya kita punya kekuatan, supaya kita punya spiritual awareness, punya kesadaran, supaya kita jangan memikirkan mujizat itu hanya buat saya dan buat saya dan buat saya. Tapi mujizat itu Allah lakukan bagi dunia. Perhatikan saudara-saudara, ayat 5 ada sebuah perintah. Kata hendaklah itu kata imperatif, artinya perintah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya, itu ditulis untuk orang Filipi, tapi sebagai umat percaya, sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan, ini ayat berlaku juga buat kita. Dan juga untuk generasi kapanpun. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bisa kita ganti, hendaklah kita dalam hidup kita bersama. Bisa di dalam keluarga, di dalam komunitas. Bisa juga hendaklah saya dalam hidup bersama-sama. Perhatikan ini. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, bukan meniru Kristus, tetapi menaruh pikiran kita dan perasaan kita yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Kalau begitu, saudara-saudara, mari kita pelajari apa pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Ingat ya, kemarin kita belajar tentang metode-metode khotbah, ya, tekstual, apalagi itu ekspositori, tematis, dan saya berharap jangan sampai saudara sambil dengar lalu mulai mereka-reka ini metode apa. Itu enggak, malam ini bukan itu, tapi dengar firman Tuhan. Ya, jangan habis waktu untuk memikirkan ini Pak Liur pakai metode apa ini. Tapi dengar firman Allah. Apa pikiran dan perasaan Kristus? Sehingga firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidup komunitas. Menaruh, ya, meletakkan, taruh pikiran dan perasaan dalam pikiran dan perasaan Kristus. Yang pertama, perhatikan ayat 6. Pikiran dan perasaan Kristus ialah keserupaan dengan Allah. Kesetaraan dengan Allah. Dia tanggalkan. Itu pikiran dan perasaan Kristus. Dia tidak meninggalkan ketuhanannya. Dia tidak meninggalkan kejuruselamatannya. Tapi dia melepaskan hak istimewanya. Yaitu dia serupa dengan Allah. Dia gambar Allah. Dia Allah. Tapi dia melepaskan hak itu. Hak istimewanya dia tidak pertahankan. Apa buktinya? Dia lahir sebagai seorang bayi yang normal seperti semua kita yang pernah lahir dari kandungan seorang wanita. Kalau dia mau pakai cara dia, cara surga,
tidak harus melalui kandungan wanita. Dan itu bukti bahwa dia melepaskan, menanggalkan kesetaraannya. Yang kedua, saudara-saudara, dia mengosongkan dirinya. Ayat 7. Mengosongkan dirinya, bahasa Yunaninya kenosis, artinya mengosongkan. Kosong, nothing, nggak ada apa-apa. Mengosongkan dan mengambil rupa, perhatikan, rupa seorang hamba, seorang doulos. Dia mengambil rupa seorang yang hak-haknya telah dilucuti. Karena hamba di zaman itu adalah seorang budak yang tidak punya hak bahkan atas hidupnya sendiri. Kalau om saya dulu menyebutnya itu kacung. Istilah yang sangat rendah. Bayangkan dah saudara-saudara, seorang Tuhan dan Juru Selamat. Seorang Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Dia memilih untuk menjadi seorang hamba dan sama dengan manusia. Bukankah itu mujizat? Dan kepentingannya apa? Bukan kepentingan dia, bukan kepentingan sorga, kepentingan Anda dan saya. Itu mujizat-mujizat yang mesti kita renungkan, alami supaya kita sadar bahwa mujizat itu tidak sekedar gaji naik, tidak sekedar orang antar sembako ke rumah, tidak sekedar kita bebas dari sakit penyakit, kita sembuh dari sakit penyakit. Tapi Allah sendiri adalah mujizat dalam Kristus itu. Saudara-saudara, jadi perhatikan dalam teks ini. Nah, mari kita lihat apa hak-hak istimewa pikiran dan perasaan itu dalam dua teks ini. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia punya hak Allah ditanggalkan. Saudara-saudara perhatikan, selama Yesus melayani di bumi menurut laporan Injil-Injil, 4 Injil, laporan juga di Kisah Para Rasul dari murid-murid, kita temukan Allah melepaskan. Bayangkan, dia adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi, saudara-saudara, ketika Yesus melayani, dia menunggu dan menanti dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Karena dia Allah Maha Kuasa. Karena dia mengambil rupa manusia. Sebab kalau dia lakukan mujizat sebagai Tuhan, maka ketika dia kembali ke sorga, kita nggak bisa bikin apa-apa karena kita bukan Tuhan. Kalau dia lakukan sebagai manusia biasa saja, dan ketika dia naik ke surga, kita nggak bisa bikin apa-apa juga karena kita manusia biasa saja. Tetapi dia diurapi, dikuasai oleh Roh Kudus supaya ketika dia kembali ke surga, semua pekerjaan yang dia kerjakan, kita pun bisa melakukan. Sehingga kita bisa juga menjadi mujizat bagi orang lain, bagi dunia. Sehingga orang kemudian pada ayat terakhir, semua lidah mengaku, semua lutut bertekuk dan berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dia tanggalkan itu, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, Yesus itu maha hadir. Tuhan itu maha hadir. Tapi lihat waktu dia hadir. Dia nggak keliling dunia. Dia dibatasi hanya di lingkungan Yerusalem, Yudea, Samaria. Kalau pakai satu kata, di tanah Palestina. Padahal dia maha hadir.
Jadi seolah-olah hak-hak istimewanya itu dibatasi. Apalagi saudara-saudara, yang agak sedikit mengherankan, selama Yesus melayani dunia, bahkan dia maha tahu. Tetapi Alkitab melaporkan ada yang dia tidak tahu. Dan ini kalau nggak diterangkan baik-baik, hati-hati. Semua Yesus tahu, dia maha tahu, bahkan pikiran orang Farisi, hati orang Farisi, pikiran manusia. Dalam pelayanan dia tahu. Orang belum bicara dia tahu. Tapi ada yang dia tidak tahu. Apa itu? Dia tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Itulah hak istimewa yang diambil. Itu urusan Bapa. Itu sebabnya tidak betul kalau ada orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan berkata, saya tahu kapan Yesus datang. Oh, kapan dia akan tiba. Ini prediksinya begini. Waduh, itu benar-benar udah Tuhan itu. Itu nggak benar itu. Ya, Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anak Allah. Dia berkata waktu itu, dia tidak tahu. Sekarang dia tahu nggak? Ya mungkin dia tahu, orang dia sudah di sorga kan sama Bapak. Tapi waktu dia melayani di bumi, dia tidak tahu kapan dia datang. Ada cerita menarik di Bali. Satu kali ada KKR. Ada KKR dan seorang hamba Tuhan mulai bertanya kepada jemaat. Saudara-saudara, tahukah kapan Yesus datang? Jemaat semua diam. Tahukah saudara-saudara kapan Yesus datang? Dia ulang-ulang pertanyaan kapan Yesus datang. Ada satu anggota jemaat yang udah nggak tahan lagi. Tiba-tiba dia angkat satu lagu. Kapan? Jadi saudara-saudara, kita tidak tahu. Yesus saja tidak tahu. Pernah terjadi di Balai Endah di Bandung. Ada seorang hamba Tuhan yang ngaku tahu. Kumpulin banyak pengikut, mereka menyembah dan berharap Yesus akan datang dan mereka diangkat ke sorga bersama-sama. Ternyata hari itu, pas jam 12 siang, memang mereka semua terangkat. Terangkat sama siapa? Bukan sama Tuhan, terangkat sama polisi naik trek. Terangkat ke trek, masuk kantor polisi. Pengajaran sesat. Jadi jangan percaya siapapun di muka bumi ini, bahwa dia tahu kapan Yesus datang. Hanya Bapa yang tahu. Kalau begitu, bagian kita ialah mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan buat kita. Saudara-saudara, apalagi yang Yesus serahkan? Dia memilih mati. Usia manusia sekarang rata-rata orang meninggal 90. Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang dahsyat dipakai Tuhan itu umur kalau tidak salah 100 tahun. Ya. Ada yang 76 tahun. Ayah saya meninggal umur 74 tahun. Dan macam-macam. Tapi Yesus hanya 33 tahun. Tetapi selama 33 tahun, 3,5 tahunnya, hidupnya mengubah dunia. Dan generasi demi generasi, sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau begitu apa yang mesti kita praktekkan? Supaya kita mengalami yang disebut mujizat-mujizat yang dahsyat itu. Kalau Anda percaya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kalau Anda menyembah Dia, memutuskan bahwa memang seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Maka marilah kita ambil keputusan. Kalau Anda percaya Dia Juru Selamat, maka serahkanlah semua pergumulan hidup kita, biar Dia yang tangani. Saya sering naik pesawat terbang, terutama waktu belum ada pandemi.
Dan satu kali saya masih ingat di Bandara Patimura di Ambon. Penumpang semua sudah naik pesawat. Saya nggak sebut nama pesawatnya. Tiba-tiba pramugari umumkan, kita ada 30 menit menunggu karena ada gangguan teknis pesawat. Saya lihat orang mulai berdoa, saya juga berdoa, saya juga nyaris pingin turun dari pesawat. Setelah 20 menit kira-kira, pilot mengumumkan, para penumpang yang terhormat, kita akan segera siap-siap berangkat, tidak perlu khawatir dan takut. Pesawat ini kami kendalikan sepenuhnya. Wow, rasanya lega mendengar pengumuman semacam itu. Lalu kami terbang dan tiba di Jakarta dengan selamat. Jadi, kalau Yesus juru selamat kita, serahkanlah semuanya kepada Dia. Tapi yang kedua, saudara-saudara, Yesus tidak hanya juru selamat. Sebab kalau Yesus hanya juru selamat, maka kita hanya butuh Dia pada waktu kita perlu keselamatan. Tapi Dia juga adalah Tuhan, Kurios, penguasa tunggal. Itu sebabnya orang percaya harus menggabungkan pernyataan ini. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Dia tidak sekedar Tuhan. Dia tidak sekedar juru selamat, tapi Dia Tuhan dan juru selamat. Dan karena Dia Tuhan, maka kita menyerahkan seluruh hak pribadi kita. Waktu kita, bakat kita, talenta-talenta kita, masa depan kita, seluruh hidup kita serahkan pada Dia. Kita harus jujur bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, seringkali kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita masih pegang teguh hak-hak istimewa kita. Apa hak istimewa kita? Kita ingin mempertahankan nama baik kita ketika ada orang mencoreng atau mengganggu nama baik kita. Padahal kita sudah serahkan buat Dia. Nah, kalau kita percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sendiri dalam ayat 7, Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak punya kesempatan yang terbuka dari dirinya dan untuk Bapaknya, untuk membela dirinya. Kitab Yesaya bilang Dia digiring seperti domba yang keluh dalam pembantaian. Jadi kadang-kadang saya juga berjuang, saudara-saudara. Saya memberitakan Yesus yang mengambil rupa seorang hamba. Saya memberitakan Yesus yang mengosongkan dirinya. Tapi ketika ego saya tersentuh, ketika hak saya diambil, ketika nama baik saya diganggu, saya berontak. Berarti saya masih jauh, belum jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu masih menganggap diri sendiri Tuhan dan Juru Selamat. Sebab konsekuensi menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat adalah Anda tidak punya hak lagi untuk menjaga nama baik ketika nama baikmu terganggu oleh orang lain. Ketika hak-hakmu diambil oleh orang lain. Dan itulah perjuangan yang bukan main sulitnya, tetapi bisa. Karena kita mau punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apalagi saudara-saudara hak yang kita lepaskan. Hak untuk menikmati kebebasan di bumi. Sekarang ini saudara-saudara, lihat, tidak ada ruang yang terbuka untuk orang bebas seperti biasanya. Gedung gereja ditutup, mal-mal ditutup.
Ya, semuanya mesti ikut protokol-protokol. Dan nyaris banyak orang yang memberontak. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus Yesus Tuhan, Anda cuma disuruh pakai masker, tidak disuruh pikul salib yang dipikul Yesus itu. Anda cuma disuruh jaga jarak. Kita hanya disuruh cuci tangan untuk diri sendiri dan orang lain. Ingat dalam ayat selanjutnya, ayat di atasnya, ya ayat 4 dia bilang apa? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bahkan dalam Lukas 9 diterangkan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu bicara apa? Area-area dalam hidup kita. Dia tidak punya tempat untuk taruh kepala. Dan itu pergumulan yang kita hadapi. Apalagi saudara-saudara, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Bukankah itu mujizat seorang Tuhan dan Juru Selamat? Datang bukan minta dilayani, tapi dia melayani. Ada budaya-budaya kita di Indonesia, suku-suku tertentu menganggap pria lebih unggul dari wanita, atau suku tertentu gaji lebih tinggi dari suami sehingga dia berkuasa. Hamba-hamba Tuhan yang rajin memberitakan firman Tuhan, tetapi tidak bersedia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mengganggu status sosial dan kehebatan-kehebatan yang lain. Dan dia sendiri tidak masa bodoh terhadap kebutuhan orang lain. Apa buktinya? Ketika murid-murid bilang, Yesus, sudah sore, suruh orang banyak ini pulang. Yesus bilang apa? Jangan suruh mereka pulang. Kamu harus memberi mereka makan. Matius 14 ayat 16. Jadi saudara-saudara, ketika kita berpikir seperti Kristus dan berperasaan seperti Kristus, maka ini tidak lagi urusan pribadi. Ini urusan komunitas. Dan itulah mujizat. Dia mengambil rupa seorang budak. Kita semua mungkin pernah alami peristiwa-peristiwa yang mengenaskan. Kita semua pernah alami peristiwa-peristiwa di rumah-rumah kita. Ya, malam ini, seolah-olah Rasul Paulus mengingatkan kita. Anda nggak punya hak tersinggung lagi. Anda nggak punya hak untuk marah-marah. Anda nggak punya kesempatan untuk mengeluh. Anda nggak punya kesempatan menuntut kembali apa yang telah Engkau serahkan. Karena perasaan Kristus, pikiran Kristus, dia nggak tersinggung, dia nggak marah-marah, dia nggak mengeluh, dia nggak tuntut apa yang dia kerjakan itu dikembalikan. Malah sebaliknya, dia memberi. Hari Minggu yang lalu saya ingatkan, sukacita Paulus dan sukacita orang Filipi bukan ketika mereka menerima, tapi ketika mereka memberi. Itu sebabnya di dalam Korintus Paulus bilang, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Maka malam ini, mari kita alami mujizat Tuhan. Yesus Kristus adalah mujizat buat kita. Dan saya berdoa, seperti Paulus berdoa,
kita yang jadi mujizat buat orang lain. Kehadiran kita, perkataan kita, tindakan kita menjadi mujizat dalam rumah tangga kita. Kita semua bergumul. Saya juga bergumul sebagai seorang hamba Tuhan. Bergumul sebagai seorang ayah buat 2 putra saya. Bergumul sebagai seorang suami buat istri. Bergumul tentang seorang warga jemaat dalam komunitas. Jadi pikiran dan perasaan Kristus ini harus kita miliki. Pertanyaannya yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita miliki pikiran dan perasaan Kristus itu tadi? Yang ayat 6 dan 7. Karena tujuannya ada, ayat 11. Ingat tujuannya supaya segala lutut bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, penguasa bagi kemuliaan Bapa. Itu tujuannya. Ya. Jadi apa yang mesti kita kerjakan supaya pikiran Kristus dan perasaan Kristus itu kita taruh pikiran perasaan kita. Semua pikiran kita, perasaan kita yang manusiawi, yang penuh dengan keegoan itu letakkan pada pikiran dan perasaan Kristus. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Lexio Divina. Bacaan ilahi. Membaca firman Tuhan bukan sekedar sebuah informasi, tetapi sebuah transformasi dalam hidup kita. Lexio, membaca, menerima firman. Yang kedua, masih ingat meditasio, bermeditasi, melafalkan ulang, menjadikan setiap kalimat atau kata sebagai sebuah kuasa yang menggerakkan kita dari dalam. Orasio, berdoa firman. Kita ambil firman Allah untuk seolah-olah kita mau nantang Tuhan. Bahkan dalam kitab Maliaki, firman Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atasmu jika engkau memberi persembahan persepuluhan? Yang keempat, kontemplasio. Kita sudah menjadikan firman sebagai santapan rohani. Bukan lagi sebuah bacaan. Bukan lagi sebagai sebuah kewajiban bergereja. Tapi sebuah lifestyle, gaya hidup, makananku, kata Yesus. Dan yang kelima, aksio, bertindak. Supaya firman itu menjadi nyata. Jadi, kalau kita sudah menaruh pikiran dan perasaan dalam pikiran dan perasaan Kristus, maka kita tidak punya hak sepenuhnya atas diri kita. Kita dikuasai oleh kuasa Tuhan. Dan karena itu malam ini saya mau ajak kita untuk change paradigm. Ubah cara pandang kita, ubah paradigma kita. Tidak, mujizat itu tidak hanya buat kita. Terima. Tapi kita menjadi mujizat bagi orang lain. Karena Kristus hadir menjadi mujizat. Dia tanggalkan semua kemegahan sorga, kemuliaan sorga. Selamatkan kita. Kapan kita praktekkan itu? Inilah waktu-waktu yang luar biasa. Dalam situasi pandemi ini. Jangan panik. Ibu-ibu, jangan sembrono, bapak-bapak. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Rasul Paulus dan Silas tidak panik. Mereka justru menyembah dan menyembah. Dan Allah bertindak. Dalam situasi ini mata Tuhan tidak pernah lepas dari kita, anak-anaknya.
matanya tertuju ke setiap rumah kita. Kita semua punya pergumulan. Tidak ada yang tidak punya pergumulan. Apakah pergumulan tentang anak-anak kita yang berkuliah, bersekolah, pergumulan tentang suami istri, pergumulan ekonomi, pergumulan pendapatan. Kita takut keluar rumah karena virus ini nggak kelihatan. Semuanya adalah pergumulan. Sehingga ketika kita terus taruh pikiran perasaan pada Kristus, maka kita akan berkata seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya menasihati kita. Jangan panik. Jangan khawatir, takut, dan cemas. Karena yang kita sembah telah menjadi mujizat yang nyata buat kita. Dia memilih menjadi sama dengan kita. Bahkan kitab Ibrani 4 dia berkata, dia ikut merasakan semua yang kita pernah rasakan. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Yesus ikut merasakannya. Dan inilah kesaksian yang hidup bagi dunia. Supaya orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita hanya bisa mengangkat kedua tangan kita. Praise the Lord. Kita hanya bisa menundukkan kepala, bersujud, dan berkata, jadilah kehendak-Mu. Saya berdoa supaya kita tetap sehat, kuat. Kita saling menopang karena karakter Kristus itu terdemonstrasikan di dalam komunitas jemaat. Kalau ada jemaat yang berkelebihan, baku telepon. Pak, beras di rumah ibu. Baku telepon. Ada yang berkelebihan di rumah. Telepon sesama anggota jemaat. Jangan tunggu dari majelis yang telepon. Oh, mari ayo kita saling membagi. Itulah pikiran dan perasaan Kristus karena dia membagi hidupnya buat orang lain. Bagaimana saya doakan? Tidak usah tunggu pendeta dan majelis yang mendoakan kita. Kita bisa saling mendoakan. Bahkan saya pun menunggu kalau ada jemaat yang menelpon Pak Liur, saya mau doakan Bapak. Why not? Tidak ada yang hebat sekali. Pendeta sekalipun, dia juga butuh doa. Rasul Paulus malah hebat sekali, rasul besar. Malah dia mengharapkan doa dari jemaat. Maka kita juga telepon ibu pendeta, doakan ibu pendeta. Telepon ketua majelis, doakan dia. Jadi jemaat tidak lagi cuma sekedar dilayani oleh majelis. Jemaat tidak hanya menunggu majelis berdoa dan pendeta berdoa, tapi kita saling mendoakan. Itu pikiran dan perasaan Kristus. Itu hebat sekali. Tidak ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Sekali lagi, saya terkagum, kaget karena Rasul Paulus, rasul besar dalam sejarah kekristenan, sejarah pekabaran Injil. Dia mengharapkan dukungan doa. Maka mari kita saling mendoakan. Telepon dia, telepon ibu pendeta, telepon ketua majelis, telepon penatua, telepon Pak Liu. Pak, boleh aku berdoa buat Bapak? Wow. Itu memberi. Dan kita mulai praktek. Karena kalau cuma mengharapkan saya berdoa terus buat Anda, Ibu Pendeta doa buat Anda, maka kami akan menjadi orang-orang yang sombong, merasa lebih hebat dari yang lain. Merasa lebih tinggi rohaninya. Padahal kita butuh penguatan bersama-sama. Saya tunggu besok telepon dari Pak Agus Lete. Saya tunggu besok telepon dari Buce. Pak Liur, saya doakan Bapak. Wah, itu
Keren banget. Dan itu yang menjadi kekuatan bersama, bukan? Saya tunggu telepon dari Pak Rain, Ibu Yanti, Pak Pendeta, kami berdoa. Nah, kalau kita digerakkan, kenapa orang bisa begitu? Karena mereka punya komunitas bicara dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa bilang begini, telepon dia. Karena kita secara fisik kelihatan di Zoom, tapi kita nggak tahu dalam yang sedang kita gumuli. Dan itu hanya kalau ada koneksi khusus dengan Tuhan, maka Tuhan akan gerakkan kita untuk saling mendoakan. Jangan kita hanya di-drive oleh doa-doa di dalam warta jemaat. Itu gereja yang susun. Hanya di-drive dalam doa-doa berantai. Tapi kita juga punya hati untuk saling menyapa dan mendoakan. Itulah kekuatan yang hebat, pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu tidak cakap untuk menerangkan firman-Mu lebih dalam. Tapi Roh Kudus, tolong setiap kami untuk juga punya pikiran perasaan dalam Kristus. Melepaskan hak untuk membuat orang lain mengalami kedahsyatan kasih karunia. Hamba serahkan firman ini buat Engkau Tuhan, sebab dalam Yesaya 55 ayat 11, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biar kami tidak terus mengharapkan mujizat, tapi kami adalah mujizat bagi orang lain. Karena hidup kami, pikiran kami, perasaan kami dalam Kristus Yesus. Supaya kami tidak hanya menjadi orang-orang yang menerima saja, tapi juga memberi dukungan doa, dukungan apapun yang kami lakukan bersama, menunjukkan Kristus yang hebat. Supaya segala lutut bertekuk lutut, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin.